Jangan kau minta dispensasi, minta maaf, klarifikasi. Qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah, sudah kafir engkau setelah beriman. Jadi kaum zindik yang berolok-olok tentang Allah, berolok-olok tentang ayat, tentang Quran, yang ada juga hari ini ada ayat-ayat yang mesti dihapuskan, tidak diajarkan di madrasah, dikhawatirkan segala macamnya, ada pandangan negatif kepada ayat, itu sidang jemaah kaum zindik. Dengan Rasulnya, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berani kau berolok-olok, la ta'tadziru, jangan kau minta. Kami ucapkan, wahai pejuang anti kezaliman, pahlawan pembela kebenaran, Habib Rizik Syihab yang kami rindukan. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhaqun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, persoalan yang terberat, sebuah penyakit yang menimbulkan banyak hal kegaduhan hari ini di tengah umat Islam dan di tengah bangsa kita hari ini. Munculnya gerakan Islamophobia. Maka pada kesempatan yang singkat penuh berkah ini, khatib ingin mengupas hukum Islamophobia dalam pandangan Islam dan syariat. Hari ini sidang jemaah, apalagi sebagian tokoh-tokoh Islamophobia diberikan jabatan dan kekuasaan oleh pemerintah, diberikan kekuatan politik, sehingga tiada henti-hentinya Islam diusik, Islam dipermainkan, Islam diperolok-olokkan oleh penganut Islamophobia, sehingga dapat dukungan sambutan hangat dari non-muslim yang anti dengan Islam, sehingga muncul permintaan 300 ayat, diminta kepada Menteri Agama oleh seorang pendeta agar dihapuskan. Kira-kira bagaimana pandangan pendeta ke Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, sehingga berani dia minta kepada Menteri Agama agar dihapuskan 300 ayat. Bagaimana pandangan mereka pada Menteri Agama? Bagaimana mereka berani menaruh harapan kepada Menteri Agama? Sidang jemaah, ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, siapa itu Islamophobia? Bagaimana kita memandang Islamophobia? Anti-Islam berKTP Islam, anti syariat berKTP Islam, anti kejayaan Islam berKTP Islam, curiga ulama Islam berKTP Islam, ingin Islamnya hancur dengan KTP Islam. Naudzubillah. Setelah saya buka kitab, kaji-kaji, apa sih hukumnya Islamophobia? Ternyata sidang jemaah, indikasi Islamophobia itu identik dengan kaum zindik di awal-awal Islam, di generasi salaf, yaitu gerakan kaum zindik. Maka berani saya katakan, Islamophobia adalah gerakan kaum zindik, neo kaum zindik di zaman kita. Maka hukumnya hukum kaum zindik. Apa ciri-ciri Islamophobia? Yang pertama, mereka anti dengan Islam sebenarnya. Ada ulama yang mengatakan kaum zindik itu satu sisi seperti kaum munafik, maka hukumnya hukum kaum munafik. Tetapi ada ulama
yang membedakan, ada sisi perbedaan antara Islamophobia atau kaum zindik dengan kaum munafik. Kaum munafik sidang jemaah yang dirahmati Allah itu menyembunyikan kekafiran dan kemudian menzohirkan Islam. Realitanya dia muslim, tetapi keinginan dan harapannya nalurinya naluri orang kafir. Itu disebut dengan kaum munafik. Zindik juga seperti itu. Tetapi zindik ini adalah kaum munafik yang aktif, tetapi yang mengganggunya, kalau kaum munafik bisa saja dia berkeyakinan Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau kaum zindik dicampur dengan pemahaman-pemahaman filsafat, dicampur dengan pemahaman-pemahaman sekuler dan yang lainnya. Jadi sidang jemaah, kalau seandainya yang mempengaruhi dia pemahaman-pemahaman pemikiran non-muslim atau kaum sekuler atau filsafat-filsafat sekuler, filsafat-filsafat yang berseberangan dengan Islam, maka tepatnya mereka kaum zindik. Kalau munafik bisa saja penyamaran dari Nasrani, penyamaran dari Yahudi dan yang lainnya. Maka kalau pemikiran-pemikiran yang sesat mempengaruhi dia, meremehkan Quran, meremehkan ayat, meremehkan hadis, itu tepatnya kaum zindik. Islamophobia adalah kaum zindik sidang jemaah yang dirahmati Allah. Apa cirinya? Yang pertama diantaranya suka berolok-olok dengan akidah. Suka, kalau Anda lihat hari ini ada orang-orang yang suka memperolok-olokkan akidah tentang Allah, tentang Nabi, kemudian tentang hari akhirat, perkara-perkara gaib. Maka itu ciri pertama kaum zindik. Sidang jemaah, mereka suka berolok-olok dengan Islam. Maka Allah katakan apa? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kau berani berolok-olok? La ta'taziru, jangan kau minta dispensasi, minta maaf, klarifikasi. Qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah, sudah kafir engkau setelah beriman. Jadi kaum zindik yang berolok-olok tentang Allah, berolok-olok tentang ayat, tentang Quran, yang ada juga hari ini ada ayat-ayat yang mesti dihapuskan, tidak diajarkan di madrasah, dikhawatirkan segala macamnya, ada pandangan negatif kepada ayat. Itu sidang jemaah kaum zindik. Dengan Rasulnya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berani kau berolok-olok, la ta'taziru, jangan kau minta maaf. Jangan kau minta dispensasi, klarifikasi. Qad kafartum, sudah kafir engkau. Sungguh pakai qad, sungguh kau telah kafir ba'da imanikum, setelah engkau beriman. Berarti apa? Pelakunya berKTP Islam. Pelakunya berKTP Islam. Ba'da imanikum, setelah engkau beriman. Setelah kau punya KTP Islam, kau berolok-olok dengan Allah, dengan ayat, dengan Nabi, berolok-olok dengan azan. Qad kafartum ba'da imanikum, sudah kafir engkau setelah beriman. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam ayat yang lain, maka rontok seluruh ibadahmu jika kau berolok-olok. Habis ibadahmu. Percuma solatmu, percuma hajimu, percuma sedekahmu, percuma ibadahmu. Maka ulama mengatakan mereka itu murtad, zindik, Islamophobia. Hati-hati, mari bertaubat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ciri kedua dari Islamophobia, berolok-olok dengan Nabi. Berolok-olok dengan Nabi. Banyak di antara mereka yang memperolok-olokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri ketiga sidang jemaah yang dirahmati Allah, berolok-olok dengan ayat, dengan Quran.
Ada ayat yang diperkarakan, ada ayat yang mau ditinggalkan, ada ayat yang tidak boleh diajarkan di madrasah, ada ayat yang minta dihapuskan. Islamophobia, Anda bisa murtad. Murtad. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ketiga, berolok-olok dengan ulama. Allah sudah jamin ulama itu dengan orang-orang yang beriman. Walladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah mengangkat orang beriman dan orang berilmu itu derajat. Ulama mesti dimuliakan, jangan dimusuhi, jangan diperolok-olokkan. Islamophobia, memusuhi ulama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ahmad ditanya, wahai Imam, apa pendapatmu tentang si fulan yang mengatakan orang-orang ahli hadis ini, ulama-ulama ini tidak ada kebaikan? Maka Imam Ahmad langsung bangkit, ketahuilah kalian, dia itu zindik, zindik, zindik. Langsung dia masuk ke kamar menahan emosi. Anti ulama zindik, memusuhi ulama zindik, menangkap ulama zindik. Hati-hati, umat Islam tidak paham akidahnya. Dia menaklukkan akidahnya di bawah keputusan politik, dan keputusan politik Anda akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zindik, Islamophobia, jika disokong oleh kekuatan politik akan bikin onar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, imam-imam yang lain, termasuk Imam Lais, imam-imam yang lain, menetapkan kalau ada orang yang anti ulama, orang yang memusuhi ulama, mencela ulama hobinya, ketahui dia zindik. Dia zindik. Nanti terakhir akan saya terangkan hukum zindik. Suatu hari Imam Ahmad ditangkap. Pemilik mazhab Hambali tangkap Imam Ahmad. Ternyata kepala penjara itu teman kecil Imam Ahmad. Kata dia, tolong bawa Imam Ahmad kepada saya. Tapi ketika Imam Ahmad berkomunikasi dengan dia, ya Imam, Imam Ahmad tidak mau memanggil namanya, padahal teman kecilnya. Apa kata Imam Ahmad? Ya sahibus sijin, hai kepala penjara, ada apa? Terangkan kepadaku hadis tentang orang zalim. Oh banyak, yang mana kau mau? Hadis ini panjang, saya tidak akan sebutkan dalam khutbah ini. Sekarang sudah ada bahasan khusus saya di khutbah yang lain. Sidang jemaah, kata Imam Ahmad setelah dibacakan hadis, apakah saya ini a'wan zulmah, penyokong pembantu kezoliman? Sipir kepala penjara bertanya pada Imam Ahmad, bagaimana pendapatmu wahai Imam Ahmad, apakah aku ini berstatus penyokong kezoliman? Dijawab oleh Imam Ahmad, tidak, kau bukan penyokong kezoliman. Imam Ahmad, saya ini diperintahkan, saya ini makmur, saya diperintahkan, saya ini terpaksa melakukan ABC segala macam karena saya ini diperintahkan. Apakah saya ini penolong kezoliman? Tidak. Kenapa? Terus apa saya? Kata Imam Ahmad, penolong kezoliman itu yang memasakkan orang zolim, menyidangkan makanan pada orang zolim, menjahitkan pakaian orang zolim, itulah mencucikan pakaian orang zolim, itulah pembantu orang zolim. Terus engkau ini siapa? Aku ini siapa? Engkau ini orang zolim itu sendiri.
Tidak ada alasan saya diperintahkan, saya terpaksa. Tidak ada. La ta'taziru. Jangan kau minta dispensasi. Engkau orang zalim itu sendiri. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka sepakat ulama, semua yang membenci ulama itu adalah kaum zindik. Kaum zindik, maka adalah pernyataan daging ulama itu beracun. Suatu hari Hajjaj Yusuf bin Thaqafi membunuh seorang ulama terkemuka, Ibnu Jubair, Sa'id bin Jubair. Sa'id berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku ulama terakhir yang dikorbankan oleh Hajjaj Yusuf bin Thaqafi. Dalam dialog yang panjang, masyhur di kalangan ulama, kesimpulan dibunuhnya Sa'id bin Jubair. Berdoa Sa'id bin Jubair, jadikan aku ulama terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj Yusuf bin Thaqafi. Ramadan berikutnya, hitungan hanya 1,5 bulan, Ramadan berikutnya Hajjaj mati dengan mati yang mengenaskan. Hati-hati, Islamophobia anti ulama. Kata Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, jadilah kalian di antara yang 4, jangan jadi yang kelima. Apa itu, hai imam? Pertama, jadilah kalian ini orang alim yang berilmu jadi ulama. Kalau kau tidak bisa jadi ulama, jadilah engkau yang menuntut ilmu pada ulama. Kalau kau tidak bisa juga jadi penuntut ilmu pada ulama, jadilah kau pendengar kata-kata ulama, pengkajian ulama, dengarkan ulama. Jika tidak bisa juga, jadilah kau yang keempat, mencintai ulama. Jangan jadi yang kelima, kata Sufyan Ats-Tsauri. Apa yang dimaksud dengan yang kelima? Orang yang bukan alim, tidak mendengar atau menuntut ilmu agama, tidak mendengar ulama dan membenci ulama. Jangan jadi yang kelima, membenci ulama. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hati-hati, tidak ada yang kuat. Semua jabatan akan berakhir dengan kain kafan. Seluruh baju dinas diganti dengan kain kafan. Tak satu pun bintang yang kau bawa, tak satu pun yang setia menunggumu di kuburanmu. Hanya mungkar wa nakir yang setia menantimu. Jangan sok mantap di dunia ini. Firaun pun menyesal sebelum mati. Siapa anda dibanding Firaun? Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, siapa kaum zindik yang berikutnya? Suka mentertawakan umat Islam. Setelah ulama diperolok-olok, umat Islam, dia senang melihat umat Islamnya hancur. Maka dikatakan dalam surat Al-Mutaffifin dalam ayat 29, innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kejahatan itu, kanu minal ladzina amanu yadhakun, mereka suka mentertawakan umat Islam. Suka mengatakan umat Islam bodoh, umat Islam begini, negatif terhadap umat Islam, sering dia menyerang dengan bazar-bazarnya. Nauzubillah. Anda ini sakit perut saja tidak kuat, apalagi menghadapi azab Allah. Orang beriman yang dia tertawakan selalu, yaitu sidang jemaah rahmatan minal ladzina amanu yadhakun, Islamophobia. Suka memperolok-olokkan umat Islam. Wa iza marru bihim yataghamazun, kalau umat Islam lewat, ada komentar umat Islam, ada semangat umat Islam, dia saling kedip mata sambil mencemehkan, mengejek. Islamophobia. Hati-hati anak. Terus apa hukumnya Islamophobia zindik?
Karena waktu kita langsung kepada hukumnya. Kata ulama, hukumnya Islamfobia atau zindik wajib ditangkap. Ditangkap oleh waliul amri, ulil amri. Pemerintah wajib mempenjarakan semua Islamfobia. Lihat semua buku fikih. Tangkap Islamfobia, tangkap yang memperolok-olokkan Islam, tangkap yang menista Islam, tangkap semua yang anti-Islam, kaum zindik, neo-zindik di zaman kita. Wajib pemerintah menangkapnya. Demikian para fuqaha mengatakan. Terus bagaimana dengan hukum taubatnya? Ini yang ditangkapnya ulama, bukan Islamfobia, bukan penista Islam. Lah kalau penista Islam dilaporkan, ditolak laporannya. Anda sekongkol, Anda dikandangkan dalam neraka. Ulama ini sedang coba biasa saja. Anda tangkap, Anda penjarakan karena sudah ada bekal ikhlas di hatinya. Justru kalau kau tangkap aku dalam penjara, di saat itulah aku berkhalwat dengan Allah Tuhanku yang kucintai. Banyak ulama produktif setelah ditangkap dalam penjara. Buya Hamka menulis tafsirnya dalam penjara. Maka hukumnya mesti ditangkap Islamfobia, kaum zindik, neo-zindik di zaman kita. Setelah ditangkap, maka di situ ada khilafiyah. Kalau dia ditangkap, mayoritas ulama, Imam Malik, Imam Les, ulama-ulama ahli Madinah mengatakan wajib dibunuh. Islamfobia ditangkap, dipenjarakan, maka dihukum mati. Imam Malik, Imam Les, dan ulama-ulama ahli Madinah. Kalau dia, tetapi pendapat kedua Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Munzir, sebagian Syafi'iyah mengatakan mereka kalau bertaubat diterima taubatnya. Diterima taubatnya. Itu kalau dia ditangkap sebelum bertaubat. Ada dua hukum. Hukum pertama jumhur ulama dihukum mati. Maka silahkan yang Islamfobia, bazar-bazar anti-Islam itu tolong raba leher Anda. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi pendapat alhamdulillah Imam Asy-Syafi'i, Ali bin Abi Thalib wa man ma'ahu, Ibnu Munzir mengatakan kalau dia mau bertaubat masih diterima taubatnya. Tetapi kalau dia bertaubat sebelum ditangkap, sepakat ulama taubatnya diterima dan tidak dibunuh. Kalau dia bertaubat sebelum ditangkap, itulah hukum kaum zindik Islamfobia yang mesti diurus oleh negara. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, yakinilah Islam, laksanakan Islam secara total. Perintah dari Allah, syarat berislam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan sekali-kali kau ikuti langkah syaitan. Islamfobia adalah Islam dengan pemikiran terpengaruh syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia itu musuh yang nyata untuk kamu.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا ربنا يا كريم يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. يا ربنا يا كريم يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا الله. اللهم بارك لنا شعبا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا شعبا وبلغنا رمضان. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب مغفرتك وافتح لنا أبواب جنتك. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا واجعل سمatra الغربية واجعل إندونيسيا بلدة طيبة وأنت الغفور. اللهم باعد عنا البلاء والفحشاء والقهط وبعد عنا تسونامي وزلازل وابعد عنا وباء الكورونا وابعد عنا وباء الكورونا وابعد عنا وباء الكورونا. ربنا اشف مرضنا وارحم أمواتنا. ربنا اشف مرضنا وارحم أمواتنا. يا ربنا يا كريم يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا إنا نعوذ بك من سخطك والنار. إنا نعوذ بك من سخطك والنار ونسأل رضاك والجنة ونسأل رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أمين أمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقيموا الصلاة.